Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kembali kami datang, memuji, mengagungkan Engkau, dan mau mendengarkan firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera, berikan hikmat pengertian dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Imamat pasal 11, ayat 44 dan ayat 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara-saudara, tema kita adalah binatang haram dan tidak haram. Kita sudah sampai pada pembacaan Alkitab Imamat pasal 11. Kalau kita membaca Imamat 11 bahkan sampai pasal 15, maka setiap pasal berfokus pada konsep bersih atau kudus dan juga najis atau disebut haram, baik itu berkaitan dengan masalah makanan ataupun binatang, juga dihubungkan dengan kelahiran, sakit penyakit, serta fungsi tubuh. Imamat 11 yang kita baca hari ini mengatur perihal binatang yang haram dan yang tidak haram, atau binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Jadi melalui Imamat 11, kita mendapat beberapa pelajaran penting. Di antaranya, pertama, ada aturan tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Binatang yang haram tidak boleh dimakan. Binatang yang boleh dimakan, adalah segala binatang yang berkaki 4, yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan memamah biak. Itu boleh kamu makan, demikian firman Tuhan. Tetapi yang tidak berkuku belah, itu haram bagimu. Lalu selanjutnya disebutkan pelanduk, kelinci, babi hutan, itu juga haram bagimu. Segala yang tidak bersirip atau tidak bersisik di dalam lautan ataupun di sungai, semuanya menjadi kejijikan bagimu. Dan kalau kita membaca keseluruhan Imamat 11, masih banyak daftar binatang lainnya yang digolongkan sebagai binatang yang haram dan juga yang tidak haram. Jadi hal itu perlu diatur untuk membedakan antara umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Maka yang kedua, kita lihat ada tujuan pengaturan hewan haram dan tidak haram. Aturan-aturan itu dibuat tentu memiliki tujuan. Selain alasan kebersihan dan kesehatan, sebab memang ada banyak hewan terlarang yang bisa membawa atau menimbulkan penyakit. Tetapi terutama adalah untuk menjaga kekudusan umat Tuhan, sebab ada binatang-binatang yang dianggap najis atau haram karena dihubungkan dengan pemujaan atau penyembahan berhala pada masa itu. Maka sebagai umat Tuhan, Israel harus dipisahkan dari segala sesuatu yang najis menurut Tuhan. Bangsa-bangsa lain mungkin dapat melakukan hal-hal tersebut, tapi bangsa Israel atau bangsa Yahudi tidak bisa. Ya, itu bisa kita baca ayat 44 sampai 45. Kecemaran atau kenajisan itu bisa menular dan kecerobohan satu orang dapat memengaruhi banyak orang. Itu sebabnya memang perlu ada pengaturan itu. Tapi yang ketiga, bagaimana menyikapinya? Maka menyikapi semua aturan itu membutuhkan kearifan. Jika kita ingin menyenangkan Tuhan, maka kita juga harus berlatih untuk hidup dalam kearifan, hidup dalam kebijaksanaan, tentu didasarkan pada firman Tuhan yang kita imani. Para imam haruslah mengajar mereka tentang kehendak Tuhan. Hukum tentang makanan hanya bersifat sementara, tetapi prinsipnya penting diperhatikan sepanjang masa. Orang-orang beriman harus bertindak arif, bisa memilih apa yang baik, serta menghindari apa yang cemar.
Alkitab Perjanjian Baru memberikan kita penegasan bahwa hal kerajaan surga bukanlah masalah makan dan minum. Apa yang menajiskan sesungguhnya bukanlah makanan yang masuk ke dalam perut kita, tetapi hati yang cemar, hati yang berdosa, itulah yang menajiskan seseorang karena perkataan dan perbuatannya yang tidak memuliakan nama Tuhan. Maka mari kita lebih arif dan bijaksana. Kita perlu bertanya, apakah makanan ini mendatangkan kesehatan bagi saya? Apakah jika makan makanan ini atau binatang ini menjadi batu sandungan atau menjadi berkat, misalnya di tempat tertentu. Nah, disinilah kita perlu kearifan atau kebijaksanaan. Apakah kalau saya makan atau minum, saya memuliakan Tuhan? Saya pikir ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Jadi, apapun yang kita lakukan, hendaklah memuliakan Tuhan. Apapun yang kita makan dan minum, hendaklah memuliakan Tuhan. Sebab memang di era Perjanjian Baru, di dalam Yesus, di sana ditegaskan bahwa perkara surga bukan masalah makan dan minum. Sehingga sesungguhnya bagi kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita tidak lagi mengharamkan ini haram, itu haram berkaitan dengan makanan. Tetapi ini berguna atau tidak, ini menyehatkan atau tidak. Ketika saya makan dan minum, Tuhan dimuliakan atau tidak. Saya kira ini menjadi poin-poin penting bagi kita. Kiranya renungan ini bisa menolong kita untuk bisa bertindak secara arif, secara bijaksana, khususnya berkaitan dengan masalah makanan dan minuman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat bertindak secara arif, secara bijaksana, berkaitan dengan masalah makanan dan minuman. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.